Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat perubahan, salam kedaulatan rakyat. Kemudian yang kedua untuk Bulog. Bapak tadi menyampaikan bahwa gabah di petani 7.000. Bapak bohong. Bapak tahu yang viral di media sosial. Bapak punya TikTok tidak? Punya Facebook tidak? Rakyat kita menjerit, Pak. Mereka bilang bahwa harga mahal beras di toko-toko, di pasar-pasar. Tapi gabah kami dibeli paling mahal Rp5.000. Apa gunanya Bulog, Pak? Malu kami di DPR ini, Pak. Tidak ada yang bisa kami lakukan untuk rakyat. Oke, Bapak 3 bulan di tempat ini. Sekarang kami tanya, kapan gabah tadi bisa benar-benar Bapak beli minimal sesuai dengan apa yang Bapak katakan, Pak? Itu saja, Pak, yang kami tanyakan, Pak. Kita sebagai manusia yang ditanya ada integritas kita, Pak. Kalau Bapak yang Bapak katakan bohong, yang Bapak katakan tidak sesuai dengan apa yang disampaikan dengan di kenyataan, maka akan dicatat oleh sejarah apa yang kita lakukan hari ini. Terima kasih. Antrian beras, Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Koalisi Amin kumpul di Nasdem. Kita lihat apa kabarnya ya, bagaimana perkembangannya. Harga beras naik, masih mau joget? Ini kan jurusnya 02 ya, jogetin aja katanya. Apapun jogetin aja. Sekarang harga beras naik, jogetin aja, gitu ya. Teman saya bilang tadi siangan, harga tol naik nih, tiba-tiba juga nggak ketahuan rencananya, jogetin aja ya. Kalau sudah beras naik, tarif tol naik, ya sudah, sembako yang lain nih akan merangkak terus naik. Dan mereka malah sibuk untuk mengotak-atik bagaimana kelancaran 02 tetap terjaga. Kekuasaan sedang mengatur bagaimana caranya agar tidak jatuh, karena desakan rakyat hari ini adalah bukan sekedar diskualifikasi 02, tapi makjulkan Jokowi. Nah, ini makin mendekati kenyataan, makin ke sini ya. Ini tentang beras yang mahal, mau dijogetin aja. Karena kita lihat faktanya hari ini, oleh mereka semuanya jawabannya template. Teman-teman sekalian, silakan Anda berjoget, tapi Anda ketahui bahwa ayo joget, joget. Ada yang mau joget? Udah begini masih mau joget? Terasa? Iya, beras mahal, terasa. Tahu nggak kenapa beras itu mahal? Hah? Akibat dibeli jor-joran oleh pemerintah tuh yang mengasih bansos-bansos itu, ya kan? Dia akan menebarkan ke pelosok-pelosok semua, ya kan? Yang belum saatnya dapat bansos, harusnya pun setiap bulan ini diborongnya untuk dibomnya untuk mancing. Jadi kalau kita mancing ikan kita borong tuh, itu cacing apa kan kita beli ya kan, diborongnya ya kan, makanya persediaan langka, semi langka lah, kalau langka kan nggak nampak ya kan, semi langka, dia otomatis naik. Ibaratkan kata kita kalau mau beli durian ya kan, kalau durian itu kalau lagi banyak pasti murah dia. Coba kalau nggak ada, capek kita nyarinya ya kan, dengan harga 100.000 sebiji. Itulah kira-kira begitu, ya. Joget lagi. Sementara kalian dipanggilnya
untuk joget-joget senang-senang tuh ya, dikasihnya tak seberapa itu. Oh, kita pun, oh inilah pemerintah kita yang paling baik. Kau puja-puja lah dia ya kan. Nah, yang di atas panggung itu 40.000 pun sekilo beras bisa dibelinya. Uangnya banyak. Uangnya itu dari Kelen juga, ya kan. Sementara Kelen jadi debu, ya. Jadi debu. Kita nih jadi debu. Biar tahu, sekarang yang susah siapa? Siapa? Mak-mak, ya, mak-mak. Kalau bapak-bapak mana mikir udah segitu gaji, segitu aja lah. Mak-mak, tahu Glenn? Jogetlah. Ntar kalau nggak ada duit pergi ke pajak sana ke pasar, joget Glenn, ya. Dikasih nanti beras sama tukang beras. Jogetlah. Luar biasa. Khas emak-emak sekali ya, bikin konten bawa anduk di depannya makanan piring. Ya tapi inilah suara hati rakyat yang sebenarnya tuh ini gitu. Rakyat yang mengerti, paham bahwa cara-cara yang dilakukan oleh 02 ini cara-cara yang begitu culas. Memancing-mancing dengan beras, hasilnya hari ini beras malah jadi langka dan mahal. Itu mahal bukan masih mending ya, mahal itu satu soal. Bisa kebeli oleh orang berduit. Ini kalau langka. Nanti pemerintah bilang lagi, makanya ganti, jangan makan beras, makan singkong, makan sagu. Wah, ini repot lagi, ini kejadian lagi. Pembenaran-pembenaran yang dilakukan rezim dengan kegagalannya memanage negeri ini. Disangkanya kita bisa dengan mudah gitu ya. Puluhan tahun kita makan nasi, besok suruh ganti dengan singkong, dengan sagu dan sebagainya. Bukan soalnya nggak bisa, tapi ini butuh proses penyesuaian yang panjang, lama terkait budaya dan segala macam. Nggak mikir memang rezim ini ya. Aduh, ini di Antapani nih, antri, ini informasi kita dapatkan. Ini aku lagi di Antapani, lihat nih. Ini semua adalah orang-orang yang lagi mengantri beras 5 kilo. Kasihan amat negara kita. Coba lihat tuh. Kasihan amat, ya Allah. Ya. Ini antri beras ini bukan nerima antri pemberian beras, bukan beli, walaupun dengan harga murah. Ini Antapani ini dari tempat saya ini 5 menit pakai motor nyampe nih. Kita ada di negeri mana ini? Terus untuk mencari solusi terhadap permasalahan yang ada, bapak-bapak akan lakukan apa? Itu yang ingin kita ketahui sebenarnya. Sekarang ini kita tahu permasalahan kita. Import kita, beras kita begitu tinggi. Import tertinggi sepanjang sejarah 25 tahun ini. Import tertinggi kita untuk beras. Import tinggi, sudah importnya tinggi, harga berasnya tinggi. Harusnya import itu kita lakukan untuk mampu melakukan stabilisasi harga beras di tengah-tengah masyarakat. Harga beras tetap tinggi, beras tetap langka, berarti masih ada masalah di tengah-tengah masyarakat kita. Ini yang saya ingin dengar dari bapak-bapak, bukan pembelaan diri yang ingin saya dengar di presentasi bapak-bapak pada hari ini. Sekarang salah siapa? Salah petani, salah produsen, salah pemerintah, salah pedagang. Siapa yang salah terhadap permasalahan yang kita hadapi di sini? Jangan kita saling salah-salahan. Pak Mendak tadi mengatakan salah El Nino. Ya enggak. Kalau salah El Nino, kenapa harga beras di Singapura dan Malaysia stabil? Kita jangan dibodoh-bodohi semuanya dengan alasan El Nino. Kenapa bisa stabil di negara lain? Kenapa carut marut harga itu cuman ada di negara kita gitu? Ya kan? Ini juga makanya kita jangan seperti pemadam kebakaran. Hanya kalau ada kebakaran, kita padamkan apinya dengan cari pasar murah, cari ini, cari ini. Tapi permasalahan dari mana datangnya api itu tidak pernah kita cari. Ya akan berulang-ulang terus, Pak. Apa nih yang bisa kita lakukan sehingga permasalahan ini tidak terjadi? Nah, sekarang sudah tahu beras ini kita langka, produksi kita kurang.
Dirut Pupuk baru mengumumkan lagi bahwa harga pupuk ke depan ini akan naik karena apa? Gas yang juga akan naik. Nah, ini kan jadi hal-hal yang announcement yang meresahkan di kalangan petani kita. Justru dia berharap ke depan dengan ketahanan pangan, kemudahan-kemudahan bagi petani, diberi gambaran akan naiknya harga pupuk ke depan. Nah, ini saya rasa pemerintah harus duduk semuanya bersama dengan stakeholder terkait bagaimana ke depan ini. Jadi jangan presiden kita teriak-teriak terus masalah ketahanan pangan, kedaulatan pangan, tapi apa yang terjadi itu bukannya semakin membaik, semakin memburuk. Impor beras tadi disampaikan Pak Mendak 3,5 juta ton. Saya juga ingin tahu kemana sih distribusi 3,5 juta ton impor terbesar sepanjang sejarah ini. Oke lah, tentunya untuk program-program pemerintah, stabilisasi harga, KPM, oke. Tapi kita ingin jelas pendistribusiannya itu sebenarnya berapa ke ini, berapa ke ini, berapa ke ini. Kenapa terjadi hal-hal yang terjadi sekarang ini? Miris Pak, ngelihat di media sosial rakyat kita antri begitu panjang Pak untuk beras. Antri beras murah Pak, harganya juga nggak murah-murah amat. Kalau Bapak tadi mengatakan, Bapak Dirut RNI, saya tanya ke Bapak tadi, harganya berapa sih? Harga murah yang Bapak sebut tadi nggak murah-murah amat juga yang disampaikan gitu. Benar kan Pak? Nggak murah-murah yang disampaikan. Tapi rakyat begitu antri. Berarti apa Pak? Memang kita ini punya masalah di dalam hal ini. Justru bapak-bapak tolong ke kita ini diberitahu, bapak-bapak mau lakukan apa untuk permasalahan yang ada. Nggak cukup hanya buat pasar murah, nggak cukup Bulog hanya mengatakan tadi yang dipresentasikan. Harus ada langkah konkret bersama yang dilakukan oleh bapak-bapak, nggak masing-masing jalan sendiri-sendiri sebagaimana yang bapak-bapak sampaikan tadi. Saya rasa demikian Bapak Pimpinan, terima kasih. Oh, satu lagi Pak, saya minta perdagangan dan bapak-bapak juga ngawasi oplosan Pak. Saya baca nih ada pengawasan yang mengoplos ini dengan beras yang susah ini, perdagangan nih. Tolong diawasi, ini ada kejadian itu Polres menangkap oplos-mengoplos beras Bulog. Nah, ini jangan sampai ini terjadi lagi di tempat-tempat lain Pak. Terima kasih.